Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk datang kepadamu. Saat ini kami ingin memulai saat teduh ini, kami rindu menenangkan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu. Tolong kami untuk fokus kepada firman-Mu dan membuka hati untuk mendengarkan suara-Mu. Biarlah waktu ini menjadi saat yang tepat untuk kami membangun iman dan menguatkan langkah hidup kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika seorang ibu di gereja menegur seorang pemuda. "Nak, kamu ini jarang kelihatan lagi di gereja ya. Kamu tidak merasa berdosakah tidak lagi beribadah?" Anak muda ini menjawab, "Saya beribadah kok Bu, hanya saja saya beribadah secara online. Toh waktu COVID saja, ternyata kita bisa beribadah online Bu. Yang penting hati saya sungguh cari Tuhan. Percuma saja kalau ke gereja, kalau isinya banyak orang munafik dan kekecewaan. Jadi, mengapa saya harus ke gereja?" Si ibu ini dengan kesal menjawab, "Pokoknya nggak bisa, sudah COVID, kamu harus balik ke gereja, titik." Saudara-saudara, percakapan imajiner ini mungkin bahkan pernah terjadi di antara orang-orang Kristen pasca COVID. Rata-rata gereja kehilangan 30% jemaatnya yang tidak lagi kembali beribadah di gereja secara onsite. Banyak gereja gagap menjelaskan mengapa harus kembali beribadah di gereja. Kata-kata sakti pokoknya sudah jadi senjata andalan yang tak lagi ampuh di telinga generasi muda dan orang-orang yang berpikiran kritis. Namun mengingat dari apa yang dibahas di dalam Ibrani 10, sejatinya memang betul kita beribadah bukan lagi harus melalui segala tradisi dan praktik ritualistik agamawi, karena Yesus sudah menjadi kurban yang sempurna dari semua tuntutan itu. Sementara orang-orang Kristen yang bergegas kembali ibadah onsite di gereja juga belum tentu datang dengan motivasi hati yang benar sesuai Injil. Banyak yang kembali dengan hati yang sama seperti sebelumnya, sangat agamawi. Bahkan ke gereja hanya sebuah ritual kosong saja. Mereka ke gereja tapi belum tentu bergereja. Mari kita perhatikan di Ibrani 10 ayat 24 dan 25 ini, bahwa panggilan ibadah itu bukan sekedar datang dan pergi, namun juga untuk terlibat membangun relasi dengan sesama, saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik, serta saling menasehati. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa ibadah bukan sekedar rutinitas, melainkan panggilan untuk saling mengasihi. Kami saling membangun dan meneguhkan satu sama lain. Tuhan tolong perbaharui motivasi hati kami ketika kami datang beribadah, agar kami tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga terlibat dengan kasih dan kepedulian. Tolong kami Tuhan untuk saling memperhatikan, saling mendorong dalam perbuatan baik, dan setia membangun relasi di dalam Kristus. Tuhan, jadikan hidup kami ini alat-Mu untuk menghadirkan kasih dan pengharapan bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih,
Jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.